Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, thumma as-salatu was-salam 'ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was-sahbi wat-tabi'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wa thumma ila hadrati Sayyidina Bil Abbas Al-Khadir Bal Ya'mimanikan alaihi salam wa ila hadrati Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an wa thumma ila musannif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Zainuddin Al-Malibari wa nafa'ana bi ulumi fi darini syai'un lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa tilalati alal khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil kurama, para asatid, para masyayikh, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama masih dikasih sehat oleh Allah, khususnya sehat jasmani dan rohani kita, hingga kita bisa melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim kita setiap 2 minggu sekali. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan mudah-mudahan majelis ini selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat salam kita aturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang menjadi wasilah turunnya rahmatnya Allah, seorang yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Maka dari itu mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah-sunnah daripada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak jamaah rahimakumullah, kita akan membahas tentang babul jihadi, bab membahas tentang jihad. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratan tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum, apakah kamu mau aku tunjukkan, ala tijaratan, kepada perdagangan, tunjikum, yang bisa menyelamatkan kamu, min adzabin alim, dari azab yang sangat pedih. Tu'minuna, yaitu beriman kepada billahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bi amwalikum, dengan harta-hartamu, wa anfusikum, dan jiwamu, dzalikum khairul lakum, karena yang demikian itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman, bukan orang Islam saja, bukan manusia, tapi orang yang beriman. Karena iman itu salah satu daripada wujud keyakinan yang bisa menyelamatkan kalian nanti ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kiamat yang bisa menyelamatkan iman, dan iman kita selalu terjadi fluktuasi, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ketika naik, subhanallah, jalan aja ya sampai memandang yaitu ke bawah ya, saking khusyuknya ya ketika iman naik. Namun ketika dia itu memandang salah satu yang indah, baru kadang-kadang iman tergoda. Lah itu. Lah orang-orang beriman ditunjukkan oleh Allah untuk apa? Yakni perdagangan yang bisa menyelamatkan. Apa itu perdagangan yang bisa menyelamatkan mereka? Adalah yang pertama, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kita kalau ingin menjadi orang yang selamat dari adabnya oleh Allah, maka di sini kita jaga keimanan kita, baik kepada Allah maupun kepada Rasulullah. Kepada Allah kita tidak akan menggeser sedikit pun, bahwa kehidupan kita ini enggak lepas dari
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kodratnya Allah. Kita punya uang banyak, uang itu dari mana? Apakah yakin itu adalah dari usaha kita? Apakah kita yakin bahwa kita memiliki rumah itu dari usaha kita? Kalau bukan karena takdirnya Allah. Karena orang yang bekerja itu bukan mencari uang. Karena ukuran uang bukan ukuran dia, adalah milik Allah. Sehingga orang kerja yang kerjanya lama belum tentu dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Ada juga orang yang kerjanya cuman sebentar tapi dapat rezeki yang banyak, dapat uang yang banyak. Lah itu sudah takdirnya Allah. Ya, kita harus meyakini bahwa semua ini adalah miliknya Allah, dan semua yang terjadi pada kita itu enggak lepas dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala itu. Dan kita mengenal Allah ini karena baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalannya Allah dengan apa? Dengan harta dan jiwa. Kalau kita ingin selamat, harus mengadakan perdagangan dengan Allah, yaitu kita berkorban untuk menegakkan agamanya Allah dengan harta dan jiwa kita. Ketika kita mengadakan sesuatu yang menjadikan syiar dari agamanya Allah, ya, kita menggunakan uang kita dengan ikut membantu karena kemampuannya, yaitu dengan uang. Juga kita berjihad kepada Allah ketika kita untuk mengikuti tentang perintah Allah, karena ada panggilan Allah untuk sholat, berarti kita berjuang bukan harta tetapi jiwa kita, sehingga kita di situ mengikuti, ya, dengan memerangi hawa nafsu kita. Untuk mengalahkan hawa nafsu itu, yakni kita harus berkorban dengan jiwa kita untuk apa? Yakni untuk taat kepada Allah ini. Lah kalau dulu perang yang melawan dengan orang-orang kafir, bukan hanya harta yang kita taruhkan, nyawa pun juga. Namun sekarang jihad yang paling besar adalah jihad untuk melawan hawa nafsu kita. Kalau kita ya sudah mengetahui hal tersebut, ya ghafir lakum, niscaya Allah akan mengampuni kamu dzunubakum, dosa-dosamu, wa yudkhilkum, dan akan memasukkan kamu jannatin tajri min tahtihal annar, yaitu ke dalam surga yang di bawahnya telah mengalir sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan, dan surga itu adalah tempat yang indah. Fi jannati adn, di dalam surga Aden. Dzalikal fauzul adim, yang demikian itu adalah merupakan keuntungan yang sangat besar bagi siapa? Orang-orang yang telah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keindahan surga kita masih sebatas mendapatkan suatu informasi tentang gambaran-gambaran tentang surga. Nanti Bapak, pada hari kiamat ada beberapa orang yang dibawa oleh malaikat mendekati pintu surga. Ketika sudah dekat dengan pintu surga, dia melihat gedung-gedung di surga, keindahan-keindahan surga, dia lihat. Sampai-sampai baunya surga pun dicium oleh dia, sehingga rasa senang, gembira menyelimuti dirinya. Namun kemudian setelah sudah dekat, dihalau oleh Allah, malaikat, diam dulu, berhenti. Ada apa ya Allah? Sebenarnya dia nggak layak masuk surga, nggak layak masuk surga. Sedangkan surga sudah dilihat, cium baunya surga sudah dicium oleh dia. Tapi ketika sudah mau mendekati itu surga, Allah menghalau, nggak layak katanya. Kenapa ya Allah? Padahal catatannya ini api-api semua, baik-baik semua amalnya. Iya.
tapi semua yang dilakukan bukan untukku tapi untuk manusia. Subhanallah, ini bahaya Bapak. Ya, sampai mereka bilang, ya Allah, seandainya kami dimasuk ke dalam neraka, kami wajar karena kami nggak tahu tentang bagaimana bentuknya neraka. Namun hari ini aku sudah melihat surga ya Allah, dia sudah mencium baunya ya Allah. Seandainya nggak masuk, rugilah aku. Dia menyesal yang sangat besar. Padahal baunya surga sudah dicium dan juga gedung-gedung surga sudah dilihat. Itu nanti akan terjadi pada hari kiamat demikian. Akhirnya orang tersebut dihalau oleh Allah. Siapa mereka? Yaitu orang yang berbuat ketika Allah gak ada, katanya Allah, ketika kamu menyendiri, kamu mengabaikan aku, kamu menyepelekan aku. Namun ketika banyak orang, justru kamu seakan-akan menjadi orang yang khusyuk dalam ibadah, menjadi orang yang seakan-akan taat kepadaku. Ya. Dan sekarang itu maka rasakanlah, mereka adalah orang-orang yang telah berbuat riya. Mereka yang ingin ketika sholat khusyuknya karena dilihat orang, giliran sendiri seperti pisang dipotong. Wah, ya, itu diantaranya. Masya Allah, berat Bapak. Ya, siapa aja bisa terjadi hal tersebut. Sehingga riya ini dihukumi seperti asyirkul asghar. Makanya Allah mengatakan, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia berbuat amal soleh. Amal soleh yang dilakukan adalah mukhlisin, yaitu dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas. Lantas kemudian setelah dilakukan dzalikum, maka kamu la yusyrik billah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, alias jangan merasa bangga diri kamu bahwa semua yang ada pada dirimu ini adalah enggak lepas daripada pengawasan Allah, persaksian Allah. Lah itu, inilah nanti akan terjadi sehingga orang banyak kemudian rugi mereka, ya. Wa ukhra, dan sesuatu yang lain, tuhibbunaha, yang dicintainya, nasrun, yaitu dia terhubung atau dia ingin mendapatkan suatu pertolongan minallah, dari Allah. Wa fathun qarib, dan kemenangan itu sudah sangat dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka kita hidup ini enggak lama di dunia ini, adalah waktunya yang sangat cepat. Kadang-kadang kita merasa enggak terasa ya, usia kita sudah sekian. Iya, enggak terasa ya, kita ini sudah punya cucu sekian. Nah itu kenapa? Ini menunjukkan bahwa begitu cepatnya usia kita, perjalanan kita di dunia, yang sebentar nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Kalau ingin berjumpa dengan Allah, maka siapkanlah amal-amal soleh yang sudah kita persiapkan ketika hidup di dunia, dengan amal yang ikhlas yang kita lakukan. Nah itu, ya. Maka enggak ada yang kita harapkan kecuali yakni kita ingin mendapatkan suatu kemenangan dari Allah, yaitu apabila nanti kita menghadap Allah, kita sudah siap. Karena apa? Kita berusaha untuk menolak kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di sekitar kita, untuk tidak menghiraukan. Ya, kalau dulu ketika zaman Rasulullah, kemenangan itu adalah bahwa Islam sudah mulai jaya. Ya, lah kalau sekarang ini kemenangan bagi kita, sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tetap beriman kepada Allah, maka kemenangan sudah dekat kepada kita, dan Allah akan menunggu, yakni memberikan suatu hadiah kepada kita, ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah yang akan kita siapkan nantinya. Semuanya akan terjadi. Ya.
bukan hanya kepada salah seorang, tapi semuanya. Hal itu bagi orang yang benar-benar dia berbuat amal soleh kepada Allah dengan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhraja syaikhan, mereka Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, ya, aku perintahkan jika manusia itu ingin diperangi, ya, hatta yasyatu, sehingga dia harus mengakui alla ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wa anni, dan aku Rasulullah adalah utusan Allah. Fa idza qaluha, maka barang siapa yang mengucapkan hal tersebut, ya asomu, maka terpelihara minni, dariku. Apa yang terpelihara? Dima'ahum, yaitu darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan cara yang hak baginya, wa hisabuhum, dan akan dihisab mereka, akan diperhitungkan mereka, Allah, itu semuanya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu baginda Sayyidina Muhammad dalam menyebarkan Islam, cukup orang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah mengucapkan hal tersebut, aman dia, nggak akan dimusuhin, nggak akan diperangin. Nah itu, ya, siapa yang mengakui hal tersebut maka aman dia. Islam sudah tampak, sudah jaya. Kalau kamu kemudian nggak mau mengucapkan, maka siap-siap kamu akan melawan terhadap orang-orang Islam. Maka saat itu banyak mereka berbondong-bondong kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, maka darah mereka alias jiwa mereka ditambah lagi harta mereka akan menjadi aman, ya, tidak akan diambil. Manakala dia itu berani melawan, akan melawan orang-orang Islam dan akan diperangi, bahkan hartanya pun akan dirampas menjadi ghanimah. Bagi siapa? Bagi orang-orang Islam. Nah itu. Jadi mereka setelah berjuang kayak demikian, maka mereka dengan bangga diri untuk mengikuti agama Islam, dan semua keislamannya itu diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu itu ada orang namanya lupa itu, meninggal dunia. Dia itu orangnya meninggal dunia dianggap wah dia mati syahid. Orang-orang rame mengatakan enak dia yang mati syahid ya. Ketika Rasul mengatakan dia tidak menjadi syahid. Loh, kenapa ya Rasulullah? Ya, ketika dia mengatakan kenapa, Rasulullah menjawab, malaikat ngasih tahu, ternyata dia itu berjuang bukan hanya untuk Allah, tetapi ingin mendapatkan perhatian dari manusia. Orang mati di jalannya Allah, bayangkan. Loh, kalau amal tidak disandarkan kepada Allah, maka akan menjadi sia-sia. Ya, jangan kemudian kita hanya ingin mendapatkan perhatian dari manusia, nggak ada artinya. Ya, sehingga banyak orang-orang sekarang ini ya ingin mendapatkan perhatian dengan melalui berbagai macam cara. Contohnya gini, ya ngaji sekarang ini, kalau ingin ngaji itu terkenal, ya masukkan ke dalam, ya dimasukkan ke dalam medsos, nanti di sono disebarkan dan lain sebagainya. Suatu ketika kemudian orang senang akan mengundang karena banyak orang melihat. Nah itu salah satu wujud untuk apa? Yakni ngajinya bukan karena ikhlas, tapi karena ingin mendapatkan perhatian dari manusia. Itu banyak sekarang orang-orang yang kayak demikian, walau ngaji nggak ada jamaahnya, tapi dia ya diliput hal itu. Lah itu yang menjadikan kemudian dia itu apa yang dilakukan itu akan sia-sia baginya. Bukan hanya itu saja, banyak hal yang nanti akan menjadikan mereka menyesal
Dengan adanya apa? Yakni adanya perbuatan yang dilakukan hanya bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus belajar untuk jihad. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu kita dengan cara bagaimana? Yakni sabar. Sabar. Dan kesabaran itu sangat luar biasa. Ibadah apapun kalau tanpa dilakukan dengan sabar akan rusak. Orang haji kalau nggak sabar, maka dia akan mudah terhasut apa? Mulutnya. Disenggol orang dikit marah, ya, atau dikatain orang padahal nggak ngerti, nggak kenal, nggak apa, tahu-tahu dia datang ngomong-ngomong, ngomel-ngomel ke saya lah. Kita nggak ngerti, kalau nggak sabar kita akan terbawa arus, ikut-ikutan, iya. Akhirnya di situ terjadi cekcok lah ini. Padahal tidak berpolikan. Itu diantaranya kalau nggak sabar di dalam ibadah. Modal orang di dalam rumah tangga untuk mengurusi rumah tangga bukan hanya karena banyak uang, bukan karena dia memiliki harta yang sangat berlimpah, tidak, yakni kesabaran itulah kunci pokok. Kalau sabar yang itu dilakukan, maka insya Allah akan mudah diselamatkan oleh Allah. Apapun mendapatkan musibah, sabar. Taat kepada Allah, sabar. Ketika kita menghadapi tentang kemaksiatan, kita harus sabar untuk menolaknya, tidak mengikutinya. Itu diantaranya. Maka sabar akan menjadikan suatu buah selamat bagi kita. Wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud dan Abu Ya'la mengingatkan, al jihadu wajibun alaikum. Jihad itu wajib bagi kalian. Bagi kita ini jihad itu wajib. Yang contohnya seperti kita dalam menghadapi musibah, kemudian kita menyalahkan orang lain, marah-marah, musibah dari Allah, marah-marah kepada Allah, berarti jihad nggak sabar di dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak sabar, berarti dia kalah dengan nafsunya. Itu. Yang kedua, kita mau sholat, ternyata kita meremehkan, entar aja waktunya masih panjang, ya. Karena ini adalah salah satu panggilan Allah. Padahal sholat berjamaah itu adalah mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada sholat sendirian. Tapi dia kemudian mengabaikan hal tersebut, berarti kalah dengan keinginannya. Maka dia lemah, tidak mau berjihad untuk melawan hawa nafsunya. Begitu pula ketika kita melihat daripada tentang kemaksiatan, kita ingin melakukannya. Iya, kalau melakukan ini berdosa gampang, tinggal bertobat kepada Allah. Mungkin kayak demikian anggapannya. Tapi dia nggak mau. Siapa tahu aku belum bertobat sudah meninggal dunia. Udah saya tinggalkan. Ngapain semua itu? Akhirnya kita perangi jiwa kita, nafsu kita dengan cara apa? Ya ini sabar melawan terhadap kemaksiatan yang ada. Nah itu. Loh, ini dilakukan oleh siapa? Bukan oleh golongan orang, tidak, pribadi kita harus punya rasa jihad. Ya, pribadi ini. Ya. Kalau sudah pribadinya berani untuk berjihad, maka akan selamat bukan hanya dirinya. Bahkan kemudian dia sudah berkeluarga, keluarganya akan diajak pula. Ini diantaranya jihad untuk ukuran kita, ya. Kita ini wajib bagi kita untuk berjihad, bukan hanya kemudian kita hanya apa ya ingin mengumpulkan orang itu gunanya untuk berjihad. Tidak, diri kita sendiri itu diharuskan untuk ikut berjihad. Itu khususnya jihad ya melawan hawa nafsu kita. Wasyaikhana mirakan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari, man qatala litakuna kalimatullah, barang siapa yang terbunuh dengan adanya dia kalimat Allah Subhanahu wa taala, yakni ditegakkan, hiyal ulya, ya, untuk ditegakkannya, fahuwa fi sabilillah, maka dia termasuk tergolong orang jihad fi sabilillah. Orang yang terbunuh menegakkan kalimatnya Allah. Contohnya bapak berangkat ke masjid, sholat berjamaah itu adalah syiar kita, dan itu perintah Allah. Ketika dalam perjalanan kita kemudian mohon maaf, biidznillah tertabrak mobil, meninggal, Allah sudah mencatat kita sebagai orang yang jihad fisabilillah. Karena apa? Karena kita mau sholat berjamaah itu adalah termasuk mensyiarkan agamanya Allah.
Kalau syiar itu adalah merupakan nilai yang bisa diukur oleh Allah dengan jihad. Ya, kita termasuk jihad. Bukan hanya jihad itu perang dengan orang-orang kafir, tidak. Kalau sekarang jihad kita yang melawan diri kita sendiri. Ketika orang pergi, yaitu pergi haji dengan niat yang ikhlas, dia berangkat, kemudian terjadi musibah misalkan atau sakit di sana meninggal dunia, itu sudah termasuk jihad dia. Itu, dan dia pahalanya tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menilainya itu. Jadi itu diantara jihad-jihad yang kita lakukan. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayyul amali afdalu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, jawab Rasulullah, imanu billah wa rasulihi. Pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya iman ini sebagai benteng kita, Pak. Kalau enggak kita asah dengan satu ilmu, yang kedua enggak kita asah dengan zikir, bacaan-bacaan, maka iman kita ini mudah rapuh, ya, mudah untuk mengikuti daripada keinginan kita. Tapi kalau kita asah dengan ilmu, yakni kita duduk di majelis, ya, kita ngikutin daripada halaqah dan lain sebagainya, maka iman kita akan tumbuh kembali, akan gemuk lagi, ya. Begitu pula ketika iman kita ini keseharian kita lupa kepada Allah, namun kita punya amalan setiap ba'da salat kita baca zikir kepada Allah, berarti iman kita terbangun kembali. Loh, ini jadi membangun jihad pertama kali ya iman dan kepada Allah dan Rasulnya Allah. Sehingga Rasulullah pernah menyampaikan kepada Mu'ad bin Jabal, Mu'ad, aku ini sayang kamu, aku ini cinta kamu, oleh karena itu tolong habis sholat kamu, habis salam ucapkan, ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syurkika wa husni ibadatik. Kenapa? Itu salah satu ikhtiar yang diajarkan oleh baginda Sayyidina Muhammad. Ketika selesai daripada salam, ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tambahkanlah aku menjadi orang yang selalu ingat kepadamu. Loh, ingat kepada Allah ini diminta agar kita ini tidak terlena dengan kehidupan yang ada, sehingga kita minta pada sholat, ya, minta Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, dan jadikan aku, tambahkan kepadaku agar aku menjadi hambamu yang selalu bersyukur kepadamu. Bersyukur, jadi syukur itu bukan hanya ya, mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya itu. Berat, syukur itu bisa kita aplikasikan di dalam perbuatan, sehingga kita minta agar terdorong di dalam jiwa kita untuk lebih ringan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, lebih mudah untuk menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permohonan kita yang diajarkan oleh Rasulullah kepada baginda Mu'ad bin Jabal. Ini subhanallah, ya, itu kemudian kita menirunya dengan ucapan tersebut, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan diperbaiki tentang ibadahku kepadamu ya Allah, tolong perbaiki ya Allah, tambahlah kebaikan ya Allah kepadaku, ya, untuk ibadah kepadamu, ditambah terus kebaikan. Yang mungkin kemarin setelah kita sholat keluar, kita mungkin lupa karena ngobrol dan lain sebagainya, mungkin kita lupa di dalam bersyukur kepada Allah, lupa kita untuk tidak berbuat baik. Namun ketika bersolat kita mengucapkan hal tersebut, ingat kembali, Allah kemudian memberikan suatu peringatan kepada kita sendiri, yakni menambah daripada rasa syukur kita, zikir kita kepada Allah, ingat kita, yakni akan ditambah tentang kebaikan amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, jihad, imanun billahi wa rasulih. Kila, kemudian ditanya lagi Rasulullah, thumma qala ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Yang kedua adalah al jihadu fi sabilillah. Iman kepada Allah ini nomor satu,
Iman kepada baginda Sayyidina Muhammad juga termasuk daripada nomor satu. Yang kedua adalah jihad. Kalau orang nggak pernah jihad, nggak pernah melawan hawa nafsunya, ngikutin nafsu, ya akan menjadi terjerumus dia ke dalam sifat-sifat yang dilarang oleh agama. Seperti ujub, itu dari mana? Kalau bukan berangkat dari diri kita, ingin dipuja orang, ya. Kemudian kita menjadi orang yang riya, dari mana? Kalau bukan dari diri kita. Lah semuanya itu kalau kita tidak perangi, dengan diperangi itu yaitu itu adalah merupakan jihad fisabilillah. Bukan hanya jihad itu melawan dengan orang kafir, tapi jihad melawan daripada diri sendiri, itu yang paling berat, Bapak, yang paling berat, ya. Sehingga kita harus banyak-banyak untuk apa? Ya berzikir dengan istighfar, baca sholawat. Itulah ikhtiar kita untuk menjadikan kita akan tetap istiqomah, ingat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian kila ditanya lagi Rasulullah, summa madza, kemudian apa lagi Rasulullah? Qala hajjum mabrur, haji yang mabrur. Coba haji yang mabrur gimana, Bapak? Banyak orang yang haji itu hanya karena manusia. Dia haji supaya nanti yang namanya dagangannya biar lebih laris. Dia haji kadang-kadang dikarenakan nanti supaya panennya lebih berlimpah, ya. Sehingga bagaimana sandaran hajinya, kalau hajinya ini bisa mabrur atau tidak? Namun gara-gara banyak orang-orang soleh yang ikut haji, banyak aulia-aulia yang ikut haji di situ, maka haji orang yang tadi tidak diterima menjadi diterima. Sehingga ketika ada orang datang ke makam Rasulullah, ya Allah, tolong ampuni ya Allah, seandainya engkau tidak mengampuni dosa-dosaku ya Allah, maka sungguh sia-sia aku datang ke sini ya Allah, katanya. Langsung Rasulullah bilang, wahai fulan, kalian gak usah khawatir, dosamu gak aku ampuni, gak usah khawatir. Semuanya yang hadir di sini akan aku ampuni dosa-dosanya. Bayangkan. Jadi orang haji yang begitu banyak, sampai-sampai ketika ada malaikat, yang malaikat itu turun ke Masjidil Haram, seorang yang bernama Abdullah bin Soleh mendengar daripada ucapan malaikat bahwa berapa yang haji ini, sekira 600.000, yang diterima berapa? Satu orang ini pun orang Damaskus yang saat itu dia adalah orang yang mau haji tapi nggak jadi berangkat, tapi hajinya sudah diterima oleh Allah. Yang diterima satu, gara-gara satu orang ini akhirnya semua hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ubahnya kita sholat berjamaah, gak ubahnya kita sholat berjamaah, Bapak. Sholat berjamaah ketika imamnya kurang khusyuk gak diterima, maka ada diantaranya makmum yang mungkin diterima oleh Allah. Barisan yang pertama nggak ada, barisan yang kedua nggak ada, semua, maka Allah akan terima gara-gara kita berjamaah lah itu. Maka dikatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, nggak ada lagi yakni surga balasannya Allah, haji mabrur. Sehingga kita harus mempunyai rasa optimis di dalam setiap ibadah, jangan pesimis, ya. Begitu pula orang-orang kadang-kadang yang haji itu takut nanti gimana saja, gimana, ya. Kalau kemudian saya di sana karena saya ini orang di sini sering ya membuli orang dan sebagainya, takut aku di sana nanti dibalas oleh Allah. Jangan takut, kita berangkat untuk ibadah. Kita nggak akan dibalas oleh Allah kecuali itu akan merontokkan dan menghapus dosa-dosa kalian. Itu dikasih semangat orang berangkat haji itu, ya. Jika diam, walau maksudnya itu adalah untuk ini, Allah tetap akan ngasih, ya. Tapi hati-hati, ya, jangan kemudian kita menjadi orang yang pesimis hingga kemudian nanti seakan-akan ya menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara haji saya itu kemarin pulang ekonomi gak tambah naik, tambah turun. Loh, ya Allah, ngomongnya gitu sudah dia termasuk orang yang pesimis, iya.
kok Allah yang disalahkan ya. Sekarang koreksi dirimu, tujuannya untuk apa? Kalau Allah sudah memberikan porsi kepada kalian, pulang kamu dari haji kayami waladatu ummu, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibumu, sehingga tidak ada dosa. Coba kurang enak apa? Tapi urusan yang lain urusan kita. Ya, sehingga ketika haji dan hanya kita ini ingin mendapatkan kelebihan di dalam urusan dunia, semuanya dikasih oleh Allah nantinya. Ya. Sampai mengatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa qalu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. May yaqulu rabbana, barang siapa yang mengucapkan ya Tuhan kami, ya berilah kami, yaitu kenikmatan dunia, semuanya akan dikasih oleh Allah, tapi akhirat tidak akan dibagi oleh Allah. Dunia sudah dikasih apabila itu yang diminta. Itu ini luar biasa ya, sehingga nggak ada sesuatu yang kemudian ketika kita mendekat Allah dijanjiin oleh Allah bahwa itu tempat yang mustajab kemudian Allah menyanyiakan. Tidak. Ini Bapak jamaah rahimakumullah. Makanya kembali lagi, kita ini harus mempunyai kekuatan benteng di dalam melawan daripada hawa nafsu kita. Jangan dikit-dikit yang disalahin adalah setan. Oh, gara-gara setan. Katanya setan ketika ditanya, iblis, kamu ini suka menjerumuskan orang, umatnya baginda Sayyidina Muhammad. Aku gak pernah memaksa, katanya setan. Aku cuman membisikkan, katanya. Ya, dia sendiri yang ngikutin loh. Terus mau apa kita? Itu diantaranya. Ya, makanya berjihad ini sangat perlu, dan jihad itu dianggap sebagai wajib bagi kita. Nah ini, jangan kemudian kita terlena dengan hal-hal yang berbau daripada apa ya istilahnya itu, bisikan-bisikan yang meragukan tentang keyakinan kita di dalam ibadah kita, di dalam apapun itu semuanya nanti akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang satupun akan terlewati dari Allah. Ya, itu diantaranya. Bapak berangkat dari sini, duduk di sini, ini juga termasuk jihad. Ya, jihad kita. Ya, lantas kemudian kalau kita mau berangkat kerja itu demi untuk menghidupi keluarga, itu termasuk jihad. Ya, kalau sudah dianggap sebagai jihad, tolong jangan dicampur adukkan yang halal dan yang haram. Ya, itu. Makanya orang itu kalau kerja mencari yang halal untuk siapa? Untuk keluarganya. Jangan kita capek-capek untuk mencari harta gara-gara ingin yang banyak, akhirnya yang haram pun kita rebut. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itu ya, kita ya sedikit tapi berkah, sedikit tapi nikmat. Lah itulah, karena semuanya adalah untuk keluarga kita. Itu kalau tidak nanti akan bersemayam, apa yang dimakan itu akan masuk ke dalam dirinya melalui darahnya, ya. Naudzubillah, melalui darah. Contohnya gini Bapak, yang namanya kencing itu najis, arak juga najis, khamr itu najis. Ketika barang najis tumpah, lah itu maka tumpahnya benda tersebut juga terkena najis. Loh, kemudian barang najis kita minum, kita makan. Lah terus jadi apa? Dan orang yang minum arak itu tidak akan bersih sebelum sampai 40 hari. Sehingga selama dia minum, dia tidak akan diterima ibadah fardu dan sunnahnya selama 40 hari. Naudzubillah. Coba kalau nggak segera bertobat, maka orang yang minum karena mabuk berarti dia hilang akal, berarti najis semuanya. Maka identiknya orang minum, orang mabuk itu adalah seperti menyembah berhala. Kalau menyembah berhala ketika dia mati, nggak wajib disolatin. Gak wajib disolatin. Lah kalau gak wajib gimana? Ini sama dengan gak ubahnya, mohon maaf, para koruptor, maling, rampok, mencuri, merampas harta orang. Ketika dia sadar, dia berani untuk minta maaf, dimaafkan.
karena tahu yang diambil adalah harta seseorang. Tapi harta banyak orang, terus gimana minta maafnya? Sehingga seorang koruptor itu lebih kejam daripada rampok. Naudzubillah, lebih kejam, Pak. Sampai Kiai Said Agil Sirat itu pernah memberikan fatwa bagaimana hukumnya seorang daripada korupsi, yakni nggak wajib disolatin. Kalau bisa yang namanya jasadnya, mayitnya dilempar ke laut. Loh, itu saking beratnya, Pak, mohon maaf. Loh, semua ini kalau nggak kita perangi dengan diri kita melalui jihad fisabilillah, nggak mungkin kita akan mampu. Sehingga jihad ini wajib pada kita, bukan hanya kepada golongan tapi kepada pribadi kita. Itu ya, jihad melawan hawa nafsu itulah yang paling berat bagi kita. Maka dari itu mudah-mudahan Allah selalu memberikan suatu kekuatan dengan taufik dan hidayahnya serta ma'unahnya kepada kita semuanya, sehingga kita tetap istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tetap daripada kita sabar di dalam menghadapi hidup ini karena bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ditanya, monggo. Ada? Ayo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perbuatan riya, ya. Iya. Iya. Udah. Iya. Bagaimana caranya kita itu melespakan dari riya? Kalau ibadah seperti ya anggaplah kanan kiri karya ini adalah, yakni ketika kita berbuat sesuatu, anggap kita jangan mengingat-ingat tentang kebaikan kita. Makanya dikatakan satu orang yang akan celaka nisyanud dzunubi al-madiyah, orang yang lupa terhadap dosa-dosa yang lalu. Lu giliran dosa-dosa kita itu harus diingat supaya kita itu mudah untuk selalu bertobat dan beribadah kepada Allah. Kalau dosa, giliran kebaikan, dzikrul hasanatil madiyah, ya, wa yuridu, dan dia kita nggak tahu apa al-aqbalat amruddat, apakah amal baik kita ini diterima atau ditolak. Sehingga ketika berbuat kebaikan, ya jalankan sebagai kewajiban, nggak usah ingat-ingat. Kalau ingat-ingat akan menjadikan suatu riak kita. Maka ketika kita sholat, antara ada orang nggak ada orang, di dalam sholat bacaan kita minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, supaya nggak kemana-mana. Satu. Yang kedua, mau dilihat orang atau tidak, kita tetap istiqomah dengan apa yang kita lakukan. Memang berat untuk menghilangkan sifat riya ini. Siapapun akan terjadi riya, Pak. Riya itu bisa perbuatan, bisa cara penampilan kita, pakaian kita, bisa cara ucapan kita. Ya, mohon maaf, ya kadang-kadang doa kita supaya dilihat orang, dianggap orang hebat. Kalau doa, wah, ya, itu bisa juga akan menjadikan riya. Kalau kita melihat kiai-kiai dulu yang mukhlis, yang tua, kadang-kadang doa itu suaranya nggak begitu jelas, amin, ya, tapi hatinya terlalu menghadap Allah. Lah kalau gini hanya ingin dilihat orang, ya. Itu diantaranya perilaku seorang riya itu akan dapat kita tangkap ketika kita melihat bahwa hal itu akan diperhatikan oleh manusia, alias dapat perhatian dari manusia. Tapi orang yang mukhlis biasa aja. Ini diantaranya kita untuk tidak menjadikan manusia itu sebagai salah satu wasilah untuk menjadikan kita orang yang dihormatin. Ya, jangan. Gitu loh.
Kadang-kadang doanya sampai 3 kali selalu diulang-ulang, ya. Ditambah lagi kalau doa lah itu. Nah, kadang-kadang mohon maaf, hati sendiri ini loh. Kalau mendengar kayak gitu itu seakan-akan ya Allah, ini doa ngapain diulang-ulang? Allah nggak tuli. Allah itu nggak tuli doa kita, walau dengan suara yang sir Allah mendengar. Tapi kenapa kita selalu? Apakah nggak boleh Pak? Boleh. Orang yang berbuat itu khawatir, kebuliannya itu khawatir apa yang dilakukan menjadi riya di hadapan manusia. Itu diantaranya. Makanya ketika sholat kita, antara ada orang nggak ada orang, sholat minimal bacaannya kita baca dengan baik, kita baca minimal. Coba kadang-kadang kita kalau sendirian cepet kan bacanya, mumpung sendirian nggak ada orang. Giliran di masjid, ya Allah lama banget, ya. Kadang-kadang mohon maaf, ya siapa yang nggak tahu, saya juga nggak tahu ya. Bisa juga yang ngomong kali kan gitu. itu diantara untuk melatih riya. Masya Allah berat Bapak ya. Itu diantaranya. Maka jangan kita memandang kalau salah ya sholat pakaian aja. Iya. Bukan berarti yang pakaian gini adalah yang paling baik, bukan juga. Karena apa? Ya semuanya kita menghadap Allah. Ya pakaian yang sopan barangkali itu adalah ya. Nggak kepingin ada orang yang ngomongnya. Karena apa? Dia selalu pakainya gamis, kemana-mana gamis. Ya. Terus ngomong pada orang, saya ini mohon maaf. Kenapa pakaian gamis? Karena saya nggak punya celana. Lo ngapain ente ngomong? Nggak usah ngomong gitu loh. Nggak usah celana, nggak punya celana kok ngomong gitu loh. Ini kan sudah sifat riya Pak. Ingin dipuja orang, wah hebat ya. Karena itu nggak punya celana ya. Ya nyuruh nggak punya celana siapa kan gitu. Nggak usah apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan disampaikan kepada orang, nggak usah, biasa aja. Yang kedua, ketika kita beramal seperti yang sedekah, supaya nggak anggaplah saya buang sampah, buang kotoran saya, nggak usah diingat lagi, ya, nggak usah diingat lagi, gitu loh. Memang berat. Rasulullah sampai mengatakan, yang dikatakan, aku sangat khawatir terhadap umatku itu. Apa ya Rasulullah yang kamu khawatirkan? Ya'nu asyrikul asghar. Bukan berarti umatku menyembah matahari, bukan umatku menyembah bulan, bukan umatku bukan menyembah berhala, tidak. Tapi yang aku takutkan umatku, yakni ketika ibadah selalu ingin dilihat orang. Itu yang aku takutkan. Bayangkan Rasulullah. Ya, berarti ketika kita berbuat ini, itulah yang ditakutkan oleh baginda Sayyidina Muhammad. Maka ketika kita doa, mohon maaf, Allahumma tahhiru qulubana minan nifaqi wa amalana minar riya'i wa lisana minal kidbi wal ghibati wa aina minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkankan hatiku ya Allah minan nifaq, dari sifat munafik. Ya, lantas kemudian apa? Wa amalana minar riya, dari amal yang riya ya Allah, bersihkan dari sifat yang riya ya Allah. Minta kepada Allah, bukan hanya kita diem tapi diminta kepada Allah. Wa lisana minal kidbi, dari lesan yang suka berbohong, kita minta kepada Allah. Wa aina minal khiyanati, dari pandangan mata yang penuh dengan khianat, pura-pura nggak ngelihat padahal ngelirik. Iya. Ya, pandangan dari khianat ini. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya, fa innaka, sesungguhnya engkau ya Allah ta'lamu, mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hatiku, engkau mengetahui ya Allah. Lo itu minta kepada Allah, diminta. Wah gak ngerti Pak, ya bahasa Indonesia aja ya Allah, ya bersihkan hatiku ya Allah dari sifat riya. Lo itu aja, Allah gak akan salah ya. Memang Allah ngerti bahasa Sunda Pak. Wah ngerti ya, malaikat aja ngerti, bukan Allah aja ya. Bahasa apapun bisa kita. Artinya kita nggak usah kecil hati ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi? Ya ada. Ya, oleh karena itu Bapak jamaah rahimakumullah, marilah kita berusaha semaksimal mungkin apa yang kita lakukan ini nggak lepas
dari pertolongan Allah, sehingga kita harus banyak-banyak minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, ada kekurangannya, ada khilafnya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan juga semoga Allah menjadikan kita semuanya tergolong orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an nafi'an mubarakan wa tafarruqana tafarruqan marhuman wa ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Karim.